Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coding Partner, belajar coding kekinian. Sekarang kita akan belajar yaitu Vue.js, yaitu untuk mendevelop uh, front end ya. Ini sama dengan AngularJS, tapi Vue.js ini lebih ringan dari Angular. Dan kali ini sebelum dilanjutkan, kawan-kawan semua dimohon untuk bantu subscribe, like, dan komen di channel Coding Partner. Dan saya akan terus update tutorial tentang pemrograman. Oke, baiklah. Kita lanjutkan untuk materinya tentang Vue.js. Vue.js ini pengucapannya Vue atau Vue ya. Sama pengucapannya seperti Vue. Adalah sebuah kerangka kerja progresif untuk membangun antarmuka pengguna. Jadi lebih progresif dan lebih interaktif ya ketika kita menggunakan Vue.js. Kalau kalian yang sering menggunakan JavaScript, nah ini sangat mudah sekali kita menggunakan Vue.js. Sebelum kawan-kawan masuk ke Vue.js, kawan-kawan semua harus paham terlebih dahulu yaitu HTML. Standarnya ya HTML, CSS, dan JavaScript itu kawan-kawan semua harus bisa dasarnya terlebih dahulu sebelum masuk ke Vue.js agar materi Vue.js ini lebih mudah dipahami seperti itu ya. Bagi yang belum belajar HTML silahkan untuk belajar terlebih dahulu, dan ini juga kalian simak untuk perkenalannya, untuk perkenalan apa sih Vue.js itu gitu kan. Nah, di sini kita akan belajar. Mungkin di sini akan agak lama ya belajarnya. Silahkan kawan-kawan semua untuk seduh dulu kopinya. Nah, ini baru part 1, nanti kita baru ke part 2. Seduh dulu kopinya, kita akan belajar Vue.js bersama-sama ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah gambaran umum untuk Vue.js. Jadi Vue.js itu akan ditempatkan di front end ya, akan di sini front end. Jadi back end-nya kawan-kawan semua boleh menggunakan Laravel, PHP ya, menggunakan Node.js, menggunakan Python, menggunakan Ruby gitu kan. Ini untuk Vue.js ini hanya untuk membantu progresif dari front end agar membantu kawan-kawan semua mendevelop tanpa harus coding JavaScript yang panjang-panjang gitu. Tapi di sini kita menggunakan framework dari front end untuk Vue.js agar kawan-kawan semua dapat mendevelop front end dengan mudah dan cepat gitu. Nanti kita akan praktek beberapa contoh. Nanti kita akan lihat juga dokumentasi dari Vue.js. Seperti apa dokumentasinya nanti kita belajar sama-sama dari perkenalan sampai pengkodingan ya. Ya, ini gambaran umumnya, ada backend, ada frontend. Kalau kawan-kawan semua itu sebagai full stack developer, ini adalah kawan-kawan semua harus paham juga untuk frontend, harus paham juga untuk backend, itu khusus untuk full stack developer ya. Ada juga front-end developer, ada juga back-end developer. Mungkin paham ya sampai sini ya. Nanti kita akan lanjutkan. Selanjutnya, untuk sejarah Vue.js. Nah, Vue ini awalnya dibuat oleh Evan You. Dari namanya saja ya. Nah, kita ini udah dari nama Evan ini Vue ya. Pada tahun 2013. Dari Vue.js ini rilis pada tahun 2013 ya. Evan You sebelumnya bekerja di Google dengan AngularJS. Ini pertama ya. Ketika bekerja ya di Google, dia sebagai AngularJS. Pasti paham ya kan untuk tentang JavaScript framework Angular ini.
Dan kemudian punya ide untuk membuat sesuatu yang lebih ringan dari Angular. Karena biasanya ngeloadnya Angular agak berat, dan dia berinisiatif untuk membuat yang lebih ringan, yaitu VJS. Versi pertama itu 0.6, dirilis pada tanggal 8 Desember 2013. Selanjutnya berlanjut ke versi 7 pada tanggal 24 Desember 2013. Nah, ini orangnya ya. Ini orangnya, ini pengelarnya ke Asia-Asianya. Saya juga belum begitu baca ya tentang profil Evan Yu ini, tapi sepertinya dia dari Jepang gitu. Nanti kita coba lihat ya profil beliau. Selanjutnya, nah ini dia menggunakan CDN. Nanti bisa juga kawan-kawan semua langsung menambahkan script ini ya, script CDN-nya langsung kita panggil di ini biasanya ditempatkan di setelah footer ya kalau JavaScript itu. Kalau scriptnya ya, terkecuali CSS baru di head. Bisa juga menggunakan CLI ya atau CLI. Ini instalasi view CLI, install Node.js-nya terlebih dahulu, nanti install view menggunakan npm. Oke, di sini nih caranya, npm install view add next. Nanti install view CLI, npm install add view garis miring CLI ya. Ini ya, seperti ini ya. Itu cara instalasinya. Ini cara mudahnya, kawan-kawan semua bisa panggil scriptnya saja, nanti langsung running dan langsung bisa digunakan. Kalau ingin menggunakan langsung menggunakan Node.js, ini bisa langsung install ini ya. Dan nanti kita praktekkan ya. Kita next. Struktur data Vue.js ini seperti ini contohnya. Seperti ini. Ini HTML-nya ini disimpan di HTML, di body-nya, div ID-nya, pesan div. Di sini ada view, ini kodenya ya. Yang buat variabel, dan di sini juga buat elemen. Ini elemen yang dipilih sebagai wadah untuk di-render. Ini yang di-render. Nah, ini nanti akan dipanggil di sini nih, di ID div. Nah, ini isi dari rendernya yang akan ditampilkan ini. Pesan hi, ini view. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini cara gambaran struktur datanya. Dari ini simpelnya seperti itu ya, seperti ini ya. Jadi simpelnya seperti ini. Render ini harus ada juga L add, ini bisa digunakan di ID ya, atau pakai titik kalau kawan-kawan semua bisa digunakan di CSS style. Terus ini pesan isinya nanti di render akan ditampilkan di sini. Ini kodenya mirip Laravel ya, yang sering digunakan Laravel. Kurung buka Kurawang 2 ya, seperti ini. Langsung ditampilkan di sini. Seperti itu ya. Nanti ini bisa membantu saat kawan-kawan semua mendevelop front end. Jadi ada data JSON, nanti bisa langsung ditampilkan di sini. Ya itu nanti tingkat lanjut dari Vue.js. Ya, lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan membaca dokumentasi dari Vue.js. Kita akan membaca dokumentasi dari Vue.js. Nah, ini di close dulu, saya close. Kita buka browsernya. Kita buka browsernya. Koneksi internetnya saya belum aktifkan. Tunggu ya. Kita langsung cari saja Vue.js. Oke. Kita buka. Ini yang .irg. Ada juga .id. .id. Ini kawan-kawan semua, buka saja dokumentasinya.
Ini VJS ya. Ini kita coba. Kita buka ini ya, petunjuknya ya, cara penggunaan dari VJS. Di sini ada pertama instalasi. Kita buka instalasinya. Kita baca di sini, kita belajar bersama-sama sambil saya jelaskan juga ya. Nah, tadi tuh bisa menggunakan CDN. Ini bisa ini ya, di copy saja nanti ke HTML. Sama ini juga sama saja. Untuk masa menyerangan menggunakan angka versi pada versi baru ya, yang seperti ini ya. Nah, ini umumnya. Selanjutnya, jika kamu menggunakan IS modul asli, silakan untuk compatible, bisa menggunakan ini juga. Kalau ingin menggunakan modul, itu npm, bisa langsung npm install VJS. Tapi sebelum kawan-kawan semua install ini, harus diinstal dulu npm-nya, Node.js-nya ya. Nah, ini di package JSON nggak bisa. Itu webpack. Oke, kita langsung saja kita buka perkenalannya. Tadi saya sudah perkenalkan sedikit ya. Tentang VJS sudah saya jelaskan tadi. Ini juga tadi ya bisa diterapkan dan CDN-nya. Jadi rendernya seperti ini. Nah, ini nanti kita langsung saja, nanti ini akan muncul ini view. Oke, kita buka saja Visual Studio-nya. Ini Visual Studio-nya kalian buat file baru. Sini kita simpan, save as. Saya suka menggunakan sum. Di sini saya buka sumnya dulu ya. Di sini ya, tempatkan di sini data dot. Ya, kita kasih namanya tutorial _view VJS sini ya. Ini kerangka kerja kita. Nanti takutnya kita akan dikombin dengan PHP, nanti bisa di sini. Oke, jalankan. Ini simpan dulu ya. Yang namanya kasih indeks aja lah, indeks HTML. Ini dalam versinya HTML ya, bukan PHP, karena kita masih di HTML. Terus sum-nya boleh kalian running biar bisa dibuka di localhost. Oke, ini saya baru install ini apa sum-nya. Sudah bisa dibuka nanti di localhost. Nanti bisa juga langsung di double klik, dibuka, di open HTML-nya langsung juga bisa. Akan buat HTML-nya terlebih dahulu. Oke, kita buat title. Title-nya ini kita kasih namanya tutorial Vue.js. Oke, sudah. Kalian jangan lupa kasih bodinya. Ini untuk front end ya. Jadi sebelum itu kalian harus belajar front end-nya dulu. Kita lanjutkan. Di sini ini contohnya ya. Ini contoh yang akan kita buat. Kita akan memasukkan CDN-nya ke program. Oke, kita copy CDN-nya. Kita yang development saja. Ini yang development atau ini yang production, ukuran lebih optimal ini ya. Jadi lebih besar, kecepatan lebih tinggi. Ini sangat membantu. Ini ringan. Ya, coba yang ini ya. Yang ini saja. Yang
production, kita copy, kita simpan di head biar langsung kebaca ya. Selanjutnya kita akan buat ini akan dipanggil divnya yang tadi di dokumentasi. Selanjutnya scriptnya kita buat di sini. Dapat scriptnya di sini, scriptnya view-nya akan disimpan di sini ya. Oke, kita buat scriptnya dulu. Ini untuk Vue.js-nya dulu kita buat variabel app namanya. Kita buat variabel app. Ini contohnya new. Ini baru kita panggil view-nya. Oke. Nah, ini L-nya, ini sangat penting. Ininya kita kasih hashtag app. Selanjutnya datanya ini yang rendernya app, ini data isinya ini ya, pesan. Ini yang akan ditampilkan di sini ya, di HTML-nya. Pesan. Contohnya, hai, saya Vue. Yes. Di save, sudah ya. Masuk ke sini, kita belajar pelan-pelan saja, yang penting paham ya. Nah, nanti app ini akan disimpan di ID app. Selanjutnya kita buat pesan. Ini harus sama dengan ini ya, dengan isi rendernya. Ini akan ditampilkan di sini pesannya, hai saya Vue.js. Itu yang akan ditampilkan adalah bukan pesan ini, tapi yang akan ditampilkan hai saya Vue.js, seperti itu ya. Ini sudah title head. Oke, kita save. Kalau sudah di save, kita buka browser. Nah, ini yang tadi, ini contohnya seperti ini ya. Ini dasarnya dulu. Kita buka localhost. Nah, sudah tampil localhost karena saya juga baru install ini tutorial Vue.js pesan ya. Kita cek lagi, mungkin masih ada yang kurang untuk kita cek ya codingannya. App new. Nah, ini aturannya yaitu harus huruf besar V-nya. View. Nah, ini yang sering terjadi karena kok nggak terbaca gitu V-nya, karena V-nya kecil. Ini ya, save. Nanti ini di render app. Nah, munculnya adalah pesan ini. Oke, kita refresh. Hai, saya Vue.js. Tampil ya. Nah, tadi nggak jalan itu adalah ini yang tidak jalan ya. Oke, selanjutnya ini sudah kita coba. Oke, di sini ada interpolasi teks. Kita juga bisa langsung binding atribut pada elemen. Di sini bisa menggunakan elemen ya. Di sini seperti ini. New the date to local string. Ini menggunakan vbind title pesan ya. Di sini kita coba pelajari dulu ya. Sekarang kita akan pelajari hal baru, itu vbind. Ini dinamakan directive dengan huruf V. Atributnya title agar tetap update dengan properti pesan. Ini contohnya ya. Oke, pesan, ini adalah pesan baru. Atributnya adalah title. Vbind. Nah, di sini juga ada yang menggunakan v-for, ada bisa kawan-kawan semua menggunakan v-if gitu.
Kita coba menggunakan VBand. VBand sama ya. Ini render juga. Nah, yang pertama itu akan dipanggil F2. Ini F2 nih. Yang selanjutnya pesan. Ini pesan ya. Pesan ini isinya di sini. Tadi langsung ID. Ya, sekarang menggunakan VBand. VBand ini nanti bisa menggantikan ini ya. Ini. Coba kita praktekkan yang ini ya. Oke, kita buka ini. Ini yang indeks tadi, ini yang contoh. Coba kita buat file baru. Ini kita save. Ini namanya VBand. Kita agar bisa teringat ya, gampang diingat. VBand HTML. Ya, sudah ya. Ini kita sudah membuat file baru namanya VBand. Kita copy saja ini ya. Kita copy, tapi nanti isinya kita update biar tidak membuat HTML baru lagi. Ininya dihapus saja sampai sini, hapus. Yang pertama kalau kalian buat front end itu kalian harus merancang dulu strukturnya seperti apa. Jadi yang akan ditampilkan seperti apa, stylenya dibuat, nah, nanti baru yang akan dipanggil apa saja gitu. Nanti ini kosongkan dulu apa untuk ID-nya, apanya kosongkan dulu. Contoh ya, saya contohkan cara membuat front end yang baik itu seperti apa ya. Kita akan buat stylenya menggunakan div yang contoh tadi ya, kita menggunakan app, tapi kita akan menggunakan VBand. Di sini kita tadi itu harus menggunakan span ya, bisa padahal menggunakan ID juga bisa. Ini contoh kita akan menggunakan span saja ya. Sesuai dengan dokumentasi yang disediakan kita akan praktekkan. Ini isinya nanti kalau diarahkan kursor ini cara menggunakan VBand ya ke sini, nanti akan terlihat judul pesan secara dinamis ini ya. Ini frontend sudah dibuat, ID-nya sudah disediakan. Nanti ini akan mau pakai Angular atau Vue.js, ini kosongkan dulu ya. Nanti bisa pakai ID, bisa pakai tadi itu VBand. Kita buat juga untuk Vue.js-nya terlebih dahulu ya. Script. Jangan lupa script ya. Pakai script. Ini kita rapihkan biar rapi. Selanjutnya buat variabel. Pertama kalian harus membuat variabel app, contoh nih. New. Jangan lupa view-nya gede ya. View IL, baru IL, ininya kita kasih app sama dengan ini ya, app, datanya yang akan dikirimkan ini berupa array ya, JSON ya, pesan, contoh tadi itu Anda melihat halaman ini pada jam tulis kalian untuk ini kode JavaScript ya, kode JavaScript ininya kita kode JavaScript-nya ya, new that to local that string, local string. Oke. Ini ya.
Nah, nanti Anda melihat halaman ini pada jam, ini akan menampilkan jam ya, jam sekarang. Oke, di save. Tapi sebelum itu kalian harus menambahkan di span-nya nih. Span-nya tambahkan oleh kalian tadi itu VBand. Ini jadi pakainya pakai strip seperti ini ya, strip VBand. Baru title, bisa menggunakan title ya. Terus title nanti isinya pesan. Title itu title ini ya, buat mengarahkan atau memberikan informasi. Nanti muncul title di halaman browsernya ketika diarahkan ke sini. Tab ya muncul. Oke, di save ya udah ya. Nah, kita buka, kita tadi itu namanya VBand. VBand HTML ya. HTML. Kalau diarahkan kursor ke sini, ini masih belum muncul ya pesannya ya. Ini belum muncul pesannya. Nah, ini ya, belum muncul. Kita cek ya ininya. Nah, ternyata ini belum dikasih hashtagnya. Kita karena ID ya, kita harus pakai hashtag untuk menjalankan perintah untuk di-render ID ini. Karena dia tidak bisa membaca kalau tidak bisa pakai hashtag. Kita udah. Nah, udah muncul ya. Di reload nanti muncul kembali ya. Muncul tuh. Anda melihat halaman ini pada jam. Nah, ini udah muncul ya. Seperti itu. Ini cara untuk menggunakan VBand pakai I ya, bukan pakai A. Sorry ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kondisi dan perulangan. Ini sangat mudah untuk menerapkan pengkondisian. Ini menurut dokumentasi ya. Kita bertahap. Ini akan saya bisa dilihat. Nah, kalau kondisinya adalah true. Jadi kalau kita isinya false, nah ini akan hilang. Ini teks ini akan hilang. Itu cara menggunakan VIF. Jadi kita langsung praktekkan saja ya. Kita buat file baru juga. Ini bagian dokumentasi kita. Ini adalah VIF. Kita kasih itu aja ya, biar gampang diingat. XML. Yang tadi kita refresh saja, save as. Yes, ini copy saja ya. Copy paste di sini. Ini hapus karena kita hanya butuh bodinya saja. Terus kita akan membuat satu kondisi seperti ini. Ini ada F3. Atau kita melakukan F-nya true ya. Kita buat oke. Kita langsung saja buka halamannya. Nah, kita buat dulu ya. Sorry, kita buat dulu ya. Buat dulu div-nya. Ini kita sediakan ID-nya. Ini untuk apa yang direndernya. Dan ini pakai span saja. Ini ya, kita akan menggunakan if v strip if seperti ini. Saya bisa dilihat. Kita akan buat scriptnya. Script. Nah, ini kita buka buat VJS-nya di sini ya. Buat variabelnya. Namanya app kita akan bedakan 3 dengan yang tadi ya. Seharusnya itu dulu juga 2. Ininya
new view IL ininya, jangan lupa pagar, kasih app strip 3 datanya, sorry, kasih ini kondisinya ya, kondisinya kita akan isi di sini apa yang akan di render. Ini contoh terlihat, kita samakan sama dokumentasi true. Ini ya, ini jika true ini akan terlihat. Nah, ini kita isinya adalah ini ya, isi rendernya terlihat. Di save 3 di sini. Oke, sudah. Selanjutnya buka browsernya. Kita di sini ya, tadi itu URL-nya pif.html. Ini saya bisa dilihat. Nah, coba kita inspect. Kita akan konsol di sini. Kita buat kondisinya menjadi false ya. Menjadi false. Tadi itu rendernya adalah ya, variabelnya f3. 3 ya. 3 ini kita isikan di sini f3. Ininya tadi itu terlihat. Ininya kita buatnya false. Hilang ya. Jadi hilang nih. Jadi hilang teks yang di sini. Kalau kita rubah menjadi true, nah ini akan terlihat. Jadi itu enaknya menggunakan Vue.js, sangat simpel sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah ya. Kondisi dan perulangan. Kondisi itu kondisi ya. Vif namanya kondisi. Kalau perulangan menggunakan Vue4. Nah, didapatkan dari array. Oke, kita lihat di sini. Saya belajar JavaScript, belajar Vue, belajar project keren. Di sini akan tampil 1, 2, 3. Ini akan looping ya. Akan looping sebanyak 3. Menggunakan to-dos text. Ini ya, to-dos text. Nah, kita baca juga directive Vue4 bisa digunakan untuk menampilkan daftar item yang didapatkan dari array. Oke, kita praktekkan ya. Kita buka ininya, kita buat file baru lagi. Ini namanya v4.html. Untuk kali ini kita akan menghabiskan tutorial ini ya, perkenalan saja sampai sini ya. Oke, ini v4 dulu pengulangan. Ini menggunakan to-dos, ininya OL, LI ya. Ini LI, OL. OL itu angka nanti ya, keluarnya angka seperti ini. Ini ya keluar angka, tetapi di sini kan nggak ada. Di sini scriptnya nggak ada angka. Oke, kita buat seperti itu ya. Ini otomatis menggunakan perulangan. Kita copy yang ini apa untuk HTML-nya. Kita copy dulu. Oke, udah, ini hapus saja. Kita akan buat dulu front end-nya. Kita buat div. Selanjutnya OL. Selanjutnya yang di dalamnya itu ada LI. Gitu ya. Nanti ini harus diisi di sini ID-nya. ID-nya apa? Nanti jangan sampai tertinggal. Terus LI-nya ini menggunakan v strip 4. Seperti ini ya.
Ini nanti isinya di sini. Isinya ini ya. Selanjutnya kita buat scriptnya. Scriptnya buat variabel namanya f4. Jangan lupa view. Sorry. Ini jangan lupa kalian tambahkan to pl data. Datanya ini untuk namanya f4 saja ya, f strip 4. Nanti ini akan dipanggil di id sini. Untuk datanya kita isi yang pertama itu adalah ada yang ketinggalan ini, ada yang tertinggal sepertinya. To-dos ini data array ya, ada tipnya menggunakan to-dos. Oke. Dibiasakan kalau ada dokumentasi apa, kalian harus langsung dipraktekkan ya, jangan di copy paste, nanti nggak hafal gitu. Jadi selalu teringat kalau kita praktek. Oke, ini buka kurung seperti ini. Ini tagsnya. Ini bukanya teks ya, teks. Ini teks. Ini akan diulang di sini nanti ya. Ini isinya itu adalah belajar. Ini data array-nya belajar JavaScript. Ini contoh yang array pertama, array kedua kita kasih juga belajar HTML. Ini teks juga. Ini coding partner aja ya, partner. Jangan lupa kawan-kawan semua untuk subscribe channel coding partner biar terus selalu update, dan nyalakan juga untuk notifnya ya. Ini sudah, teksnya sudah, kita isikan di sini sama di sini ya, yang berurutan ya. Ini dulu yang kita simpan di sini, itu namanya adalah f4. V4-nya itu adalah to do ya, to do in to do. Oke, kita lihat to do in to do in to do. Ininya kita isikan to do. Ininya teks. Isi dari array ya. Isi dari array ini teks. Jadi V4 ini kayak perulangan sama seperti pemrograman yang lain ya. Jadi sama seperti PHP, sama seperti Node.js. Jadi ini yang diambil to-dos, ini to-dos di dalam to-do. Ini akan kayak for each gitu. For each variabel apa, s value-nya apa, sama seperti ini ya. Jadi ini to do baru dipanggil seperti ini, tidak ini ya yang dipanggil, baru isinya, karena dia harus membaca data array-nya dulu. Oke, paham ya sampai sini ya. Kita save as, kita coba ya. Kita coba ini tadi itu menggunakan v4.html. To-dos ini satu yang kepanggil, mungkin ada yang tertinggal. Kita cek codingannya ya. Ternyata ini tertinggal ya.
Ini ya, ini jangan sampai lupa nih. Saya suka lupa ini. Ini kadang ada variabel apa elemen ini nih, hashtag ini. Ini untuk ID. Kalau CSS kan seperti ini. Oke, itu udah ya. Nanti kita cek lagi. Jalan ya. Belajar JavaScript, belajar HTML, coding partner. Seperti ini. Dan kawan-kawan semua juga bisa menambahkan list ini, di sini. Nanti kita panggil F4-nya. Kita panggil sini. Contoh F4 dot todos ya. Karena tadi itu variabel rendernya adalah todos. Push dikirimkan. Push itu mendorong ya. Karena sama ya, push post kalau di Laravel atau PHP. Maaf ya, agak lemas karena tadi udah jalan, capek juga. Sini kita tambahkan array-nya, data array. Data array-nya itu adalah teks itu ya. Teks ininya hash. Contoh ya. Saya ingin bisa Vue.js seperti ini. Kita enter, tambah ya. Tuh. Saya ingin bisa Vue.js. Dan ininya otomatis empatnya, tapi nggak bisa di-select karena dia bentuknya Vue.js. Nah, ini hasilnya keluarnya 4. Seperti itu ya. Tambahnya adalah F4 todos push. Nanti tampil di sini. Nah, ini sangat simple sekali ya, Vue.js. Sangat menarik untuk dipelajari. Oke, kita lanjutkan untuk tutorialnya. Kita baca juga dokumentasinya, baca dulu dokumentasinya. Ini ada button. Ini untuk dibalik ya. Hai Vue.js. Ini dibalik sini. Split. Oke, kita baca dokumentasinya, pesan. This pesan split reverse join. Kita baca dulu dokumentasinya, button balikan pesan. Ini akan manggil ke sini ya. F5 rendernya ini isinya ini pesan. Oke, pesan this is pesan. Ininya yang akan di sini ya, ditampilkan di sini. Hi Vue.js ini akan dipanggil di sini. Ini metodenya itu metode. Oke, metode itu buat actionnya dari on klik, namanya on klik balikan pesan. Oke, kita akan coba ya, coba pakai ini ya. Jadi semoga aja nanti kalau udah beres kita bisa praktekkan untuk membuat template front end menggunakan Vue.js. Nanti kita buat juga API-nya ya dulu ya, data JSON-nya biar bisa ditampilkan di front end. Oke, kita praktekkan yang ini. Ya, kita copy aja nih. Kita kasih namanya ini. Save. Namanya itu Vue on klik biar mudah diingat. Vue on klik .html. Save. Udah ya. Ini dihapus saja nih isi dari body-nya. Terus pertama kita buat front end-nya pakai div biasa. Selanjutnya kita kasih p yang pesan tadi yang akan kita isikan di sini ya. Kita pesannya di situ. Ini pesannya di sini nanti isinya nih. Di sini kita kasih button
button ininya nanti V on, nah, klik seperti itu ya penulisan V on, titik 2 klik, ini membalikan pesan. Ini balikan pesan ya, isinya balikan pesan. Oke, ini sudah kita buat scriptnya. Scriptnya dibuat, jangan lupa variabel. Ini kasih f-nya F5, tadi F4 ya, ini F5 biar membedakan. Oke, new, kita buat panggil view-nya. View-nya ininya il, jangan lupa hashtag-nya ini kasih F5. Ini datanya, nah, data ini isinya adalah pesan. Pesannya apa ya? Hai, ini coding partner, ya. Buat method ini ya, kasih koma dulu situ. Method ini actionnya, method seperti itu. Balikan pesan, ini samakan ya, balikan pesan. Selanjutnya kalian buat perintah function. Nah, baru ini isinya this pesan, this pesan ini yang akan di split. Nah, ini akan dibalikan ya, pakai split seperti itu. Ininya kalian pakainya reverse seperti itu penulisannya, terus join di reverse, di split, nah, join ya, tambahkan. Sudah, nah, ini tambahkan kalian ID-nya, rendernya adalah F5. Ini pesan, ini isinya pesan. Oke, sudah, balikan pesan function this pesan. Kita coba ya, onClick.html. Kita coba jalankan onClick.html. Kita klik ini. Hai, ini coding partners ya. Seperti itu. Ini cara untuk onClick ya, menggunakan on. Jadi ada v-for, ada v-band, ada v-if, itu fungsi-fungsi dari Vue.js yang disediakan. Sangat mudah sekali. Selanjutnya ini ada vModel. Kalau model kan identiknya kalau di backend itu buat database. Ini kalau di input di sini, oke, ini akan tersimpan di sini ya. Oke, iya. Ketika di input di sini, ini akan ditampilkan di sini. Ya, kita coba praktekkan ya, karena pemrograman itu ya harus sering dipraktekkan. Kalau dipraktekkan lupa, kadang susah ya untuk jadi seorang programmer yang profesional. Kita hapus lagi ini. Kita buat front end-nya. Diawali dengan div. Karena ini div ini fungsinya sangat bagus ya. Karena dia itu tidak ditampilkan di depan dan dia hanya untuk styling saja. Ini kasih ID. Ininya kita isikan. Ininya pesan.
Oke, ininya kita buat input. Input ini nanti digunakan untuk menginput tadi tuh ya, pesan tadi ya. Teks, bisa tambahkan teks atau enggak karena akan tampil ya. VModel. VModel ininya pesan aja, pesan. Kalau kita sorry, ini kita buat di sini. Ini kita kasih nama tadi itu VModel. v.model.html. Ini kita balikan ya. Ini buat dokumentasi kita. Nah, di sini ya kita bukan titik tapi satukan saja ya. Karena dia akan dianggapnya itu ya. Tipe data. Oke, ini udah dibuat seperti ini. View modelnya adalah pesan. Kita buat scriptnya. Ini kita coba front end-nya dulu ya. View model.html. Pesan, karena ini belum di render, masih tampil HTML ya, seperti itu. Ini buat scriptnya. Script ini akan kita buat variabel namanya f, tadi itu f5, sekarang f6 ya. Buat f6 new view kayak tadi, jadi nggak ribet, sama seperti awal tadi. F6 data ini seperti ini pesannya. Nah, cuman yang pertama itu menggunakan VBIME langsung. Nah, ini menggunakan VModel, nanti hasilnya akan beda gitu. Hasilnya akan beda karena beda function. Ininya high order. Save. Rendernya suka lupa nih. F6. Ini F6. Ya. Di save udah. Kita tadi ini masih tampil, coba kita refresh. Sudah render ya, high coders. Coba kita high coders semuanya. Hanya kan bergeser seperti itu ya. Ini cara menggunakan Node.js seperti ini. Sangat mudah sekali. Ini untuk Vue.js. Ini sampai sini kita belajar. Ini menyusun komponen. Ini induknya ada 3. Itu nanti kita akan lanjutkan untuk tutorialnya karena saya terlalu malam nih. Nah, sekarang malam hari di saat membuat video ini kita akan lanjutkan untuk tutorial Node.js. Nanti kita akan masuk ke Vue Instance. Ini akan kita pelajari ya, kita pelajari dokumentasi Vue.js-nya. Ini sangat bermanfaat Vue.js untuk bagi orang-orang front end atau full stack developer. Ini cukup dari saya untuk tutorial perkenalan Vue.js. Ini cuma cukup lama ya. Salam sukses dan jangan lupa untuk subscribe channel Coding Partner. Salam sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.